Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala MTS Ma'arif NU 1 Gedung Bandeng, Bapak Dr. Andes Haji Agus Wahidin MMPD, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan Karyawan MTS Ma'arif NU 1 Gedung Bandeng, dan tak lupa seluruh siswa MTS Ma'arif NU 1 Gedung Bandeng, khususnya siswa baru kelas 7 MTS Ma'arif NU 1 Gedung Bandeng tahun pelajaran 2021-2022 yang selalu Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih merasakan kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Sholawat teriring salam, marilah selalu kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita merupakan umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dalam kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, kita dapat bersilaturahim meskipun dalam dunia maya. Tapi Ibu yakin meskipun dalam dunia maya atau istilahnya kita tidak bertemu secara langsung, Ibu yakin semangat belajar kalian tetap luar biasa. Apalagi sebagai siswa baru, sudah sepatutnya memiliki semangat belajar baru untuk belajar di tingkat pendidikan selanjutnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan sistem kurikulum dan penilaian di madrasah. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwasannya di MTS atau pendidikan madrasah merupakan pendidikan Islam yang terintegrasi atau dipadukan dengan pendidikan umum, di mana berada di bawah naungan Departemen Kementerian Agama. Dalam hal ini, Madrasah Tsanawiyah atau disingkat sebagai MTS merupakan salah satu jenjang pendidikan dasar formal yang ada di Indonesia, di mana pelajar atau siswa MTS rata-rata berusia 13 sampai 15 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti program wajib belajar atau wajib belajar pendidikan dasar selama kurang lebih 9 tahun, diawali dari umur 7 sampai 15 tahun. Di mana selama waktu itu ditempuh 6 tahun di jenjang pendidikan SD atau MI dan dilanjutkan tingkat pendidikan selanjutnya selama 3 tahun yaitu di SMP atau di MTS. Di MTS ini nantinya kalian akan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, diawali dari kelas 7, kelas 8, kemudian diakhiri di kelas 9. Di mana di jenjang akhir di kelas 9 nantinya kalian akan mengikuti ujian sebagai salah satu syarat
penentu kelulusan. Bagi siswa yang telah lulus dari madrasah sanawiyah atau MTS, ini dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bisa di madrasah aliyah atau MAN, atau mungkin SMA, SMK negeri, atau bahkan STM. Seperti yang terjadi pada tahun ini, kakak kelas kalian pada tahun pelajaran sebelumnya yang telah lulus di kelas 9, mereka ada beberapa siswa yang meneruskan di beberapa sekolah negeri, di antaranya ada di SMA Negeri Batu Raden, ada di SMA Negeri 3, SMK Negeri, STM, bahkan ada yang diterima di SMA Negeri 1 Purwokerto. Hebat bukan? Hal ini dapat menjadi pemompa semangat belajar kalian agar bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya dapat melanjutkan ke pendidikan selanjutnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu diketahui bahwasanya kurikulum di MTS itu setara atau sama dengan kurikulum yang ada di SMP. Bedanya, di MTS kalian akan mendapatkan porsi pelajaran agama lebih banyak. Karena kalau di MTS itu pelajaran agama terbagi menjadi 5, yaitu Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, fikih, kemudian SKI, dan bahasa Arab. Terlebih di MTS Ma'arif NU1 Kedung Banteng ini, kalian akan mendapatkan satu lagi pelajaran khusus yang berkaitan dengan aswaja. Kalian nantinya akan mengikuti atau akan memperoleh pelajaran ke-NU-an, di mana nanti di situ akan dipelajari bagaimana menjadi seorang Nahdien, dan tentunya akan dipelajari juga mengenai tradisi-tradisi orang-orang NU. Baiklah anak-anak, dengan melihat materi yang dipelajari pada MTS, khususnya di MTS Ma'arif NU1 Kedung Banteng, bisa dikatakan bahwa MTS kita bisa disebut sebagai sekolah atau SMP+. Karena apa? Karena mata pelajaran umum yang dipelajari di SMP sama persis dengan mata pelajaran yang artinya yang dipelajari di MTS sama persis dengan yang dipelajari di SMP. Tetapi untuk mata pelajaran agama ini nanti kalian akan mendapatkan pelajaran-pelajaran agama yang lebih terperinci, dan nantinya kalian akan lebih memahami tentang keagamaan. Jelas akan memperoleh ilmu agama lebih banyak. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk tahun pelajaran ini, yaitu di awal tahun pelajaran 2021-2022, kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Kenapa dikatakan pembelajaran jarak jauh? Karena antara guru dan siswa tidak bertemu secara langsung, tidak berada atau berkumpul dalam satu ruangan. Kita akan belajar di mana dipisahkan oleh jarak, maka disebutkan sebagai pembelajaran jarak jauh. Ibu bisa di rumah atau di sekolahan, dan kalian tentunya di rumah masing-masing. Nah, istilah pembelajaran PJJ ini sering disebut juga atau tenar dengan istilah pembelajaran daring atau online. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi, karena ketika masih di SD atau di MI, kalian tentunya sudah mengikuti model pembelajaran daring atau jarak jauh. Anak-anakku semuanya, agar pembelajaran jarak jauh ini dapat terlaksana dengan baik, tentunya harus komponen-komponen yang ada di dalamnya harus bisa berjalan sebagaimana mestinya. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu 1, guru. Jelas kami
seluruh guru atau seluruh tenaga pendidik di MTS Ma'arif N1 Kedung Banteng siap memberikan pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan. Alhamdulillah, sebagian besar dari guru-guru yang ada di MTS Ma'arif N1 Kedung Banteng merupakan guru-guru profesional di bidangnya. Komponen yang kedua adalah siswa. Saya yakin siswa-siswa di MTS Ma'arif N1 Kedung Banteng, khususnya siswa baru, telah siap secara mental dan fisik untuk mengikuti setiap pelajaran yang akan kami sampaikan. Komponen yang ketiga adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, karena kita dalam pembelajaran jarak jauh atau daring atau online, selain alat tulis yang kalian siapkan, alat lain atau alat utama yang harus kalian siapkan untuk dapat mengikuti setiap pelajaran adalah HP atau mungkin laptop. Tentunya HP atau laptop ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Istilah lainnya, kalau menggunakan HP harus ada paketan datanya. Kalau menggunakan laptop harus ada WiFi atau jaringan internetnya. Kemudian komponen yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan di sini karena dalam kondisi pandemi seperti ini, lingkungannya adalah sementara di rumah masing-masing. Baiklah anak-anakku semuanya, selanjutnya akan Ibu sampaikan beberapa jenis penilaian yang nantinya akan kalian ikuti ketika belajar di MTS Ma'arif N1 Kedung Banteng. Ada 4 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian harian. Mungkin kalian lebih terkenal atau sering atau lebih kenal dengan istilah ulangan atau ulangan harian. Biasanya ulangan harian ini dilaksanakan ketika sudah selesai satu bab atau menyelesaikan satu KD. Selain ulangan harian, masih dalam masuk penilaian harian, ini biasanya tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Biasanya tugas ini bisa diberikan di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah PHB atau penilaian harian bersama. Penilaian harian bersama ini diikuti setelah menyelesaikan beberapa bab atau beberapa KD. Biasanya penilaian harian bersama ini dilaksanakan di tengah semester 1 dan di tengah semester 2. Kemudian yang ketiga ada PAS atau PAS. Di sini kepanjangan dari penilaian akhir semester. Sesuai dengan kalimatnya akhir semester. Penilaian ini akan kalian ikuti ketika kalian berada di akhir semester 1. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, ini dilaksanakan ketika di akhir semester 2 dan dilanjutkan dengan kenaikan kelas. Baiklah anak-anakku semuanya, Ibu berpesan, meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tetap semangatlah dalam belajar agar apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud dan menjadi manusia cerdas dan hebat bermartabat. Anak-anakku yang soleh dan soleh, jangan lupa ketika kalian harus terpaksa beraktivitas di luar rumah, kalian harus patuh protokol dan praktekkan 5M. Ibu yakin sudah tahu semuanya ya? Apa saja? Ya betul. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Baiklah anak-anakku, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir, sehingga kita dapat belajar normal seperti biasa, bisa belajar bersama di madrasah, sehingga nantinya kita dapat melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan normal seperti biasanya. Baiklah, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.